Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para subscriber yang telah mensubscribe dan telah mendukung channel ini, sehingga saya merasa memiliki kewajiban untuk berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan yang sedikit yang saya punya, biar bermanfaat apa yang telah saya pelajari. Jadi akhir-akhir ini saya lagi baca-baca artikel banyak tentang ASI, dan ASI itu ternyata adalah anugerah terbesar dan kandungan nutrisinya lebih baik dibandingkan susu formula termahal sekalipun. Nah, pernahkah ibu-ibu mengamati kalau lagi nyusuin bayi terus ASInya ada yang netes, kemudian agak encer, tapi kadang juga pernah kayak netes tapi agak kental dan warnanya putih. Nah, pernah ngamatin nggak? Kalau pernah ngamati berarti ya bagus, soalnya saya juga ngamatin. Soalnya kan kalau ASInya mengucur, pasti kita akan auto melakukan melakukan suatu tindakan untuk mencegah ASInya tuh mengucur kemana-mana yang mengenai muka bayi atau mengenai bajunya si bayi. Nah, kita membahas sedikit tentang ASI ini. Jadi ASI itu ternyata ada dua bagian. Yang pertama adalah fore milk atau ASI depan, dan yang kedua adalah hind milk atau ASI belakang. Fore milk ini atau ASI depan itu adalah ASI yang diproduksi ketika awal-awal bayi menyusu. Jadi warnanya tuh jernih, lebih ke jernih sih, kayak putih tapi lebih ke jernih. Terus kemudian nggak terlalu pekat, biasanya mengucur deras banget. Kadang bayi sampai nolak nyusu karena dia kayak kewalahan gitu loh menerima ASI. Jadi dia kadang stop nyusunya dan kayak menolak untuk disusuin, ya karena itu tadi, karena terlalu deras alirannya. Nah, hind milk ini kandungan laktosanya tinggi ya untuk proses perkembangan otak. Terus kemudian kadar airnya juga tinggi, jadi penting banget untuk menghilangkan rasa haus pada bayi. Jadi kan bayi juga bisa ngerasain haus. Nah, fore milk ini memang diproduksi di depan karena kalau bayi haus pasti pengen minum yang seger-seger. Nah, jadi ASI fore milk ini yang kayaknya seger gitu buat bayi, jadi bisa menghilangkan rasa haus. Terus juga kayak protein ini fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk membentuk sel-sel tubuh, kemudian juga bisa mempertahankan imunitas bayi. Juga ada kayak vitamin gitu, karena kan bayi itu seharusnya juga dia juga butuh nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Bukan sih, dia butuh protein, vitamin, kemudian lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang fore milk ini tinggi laktosanya tuh karbohidrat, kemudian ada lemaknya tapi sedikit, karena nanti kebanyakan lemak itu adanya di bagian hind milk atau ASI yang belakang. Terus kemudian ada proteinnya dan juga ada vitaminnya. Nah, ASI yang terlihat encer ini sangat disukai bayi karena yaitu tadi bisa menghilangkan rasa haus. Tapi kalau bayinya nolak nyusu karena alirannya terlalu deras, kita harus gimana ya? Kalau saya sih biasanya saya tutup pakai jari telunjuk. Kalau misalnya mengucur banget, biar ASInya nggak keluar sia-sia atau nggak netes ke baju atau nggak mengucur ke area muka, apalagi sampai masuk ke hidung, biasanya saya tutup pakai jari telunjuk ini. Tapi pastikan jarinya bersih ya. Kalau nggak bersih ya bisa pakai tisu, atau nggak gitu bisa pakai kapas, tapi pokoknya yang penting kapas atau tisunya bersih. Terus kemudian ASI fore milk ini memang diproduksi di depan. Nah, setelah ASI fore milknya habis, baru kemudian mungkin sekitar 5 menit setelah ASI fore milknya habis, itu secara bertahap ASI itu akan menjadi lebih kental, dan sampai akhirnya nanti kental banget. Warnanya juga yang awalnya tadi jernih bisa jadi agak menjadi putih yang keruh. Kemudian yang akhir, yang hind milk, itu ASInya jadi putih banget, putih bersih, yang putih kayak susu, ya kayak susu pada umumnya itu. Bayi saya nangis. Ini nih bayi saya penikmat ASI. Saya lanjutin ya, tapi sambil gendong bayi, nggak apa-apa kan? Dianya emang lagi nangis, suka nangis kalau tidur, kadang kayak tiba-tiba bangun gitu. Nah, ini nak masuk video, nak kelihatan nggak? Ini bayi saya umurnya 3,5 bulan. Sebentar. Kemudian untuk yang ASI hind milk itu adalah ASI yang kaya kalori karena kandungan lemaknya banyak.
Jadi kalau setelah 5 menit bayinya disusuin itu ASINya akan mengental, kemudian warnanya agak putih seperti yang saya bilang tadi ya, putihnya putih bersih dan makin keruh, itu karena kandungan lemaknya yang tinggi. Dan kalau bayi minum ASI yang Hin Milk, dia akan merasa kenyang, kemudian ini yang membuat bayi jadinya lebih bertenaga, dan ya lemaknya akan disimpan dalam tubuhnya nanti untuk melindungi organ tubuhnya, kemudian untuk menghindarkan bayi dari kedinginan, kemudian juga ini sih untuk membuat bayi menjadi terlihat lebih gemuk karena yaitu tadi lemaknya tinggi. Nah, gimana caranya biar bayi itu bisa mendapatkan formik dan hilmik secara seimbang? Caranya yang pasti adalah, kok saya jadi ngos-ngosan ya, soalnya ini sambil gendong bayinya gini-gini nih, biar dia nggak nangis, nggak apa-apa ya. Nah, biar bayinya tuh dapat ASI, formik, dan hilmik secara berimbang, itu harus kita susuin di satu payudara dulu sampai habis. Jadi kayak kadang kan kalau orang dulu bilangnya gini ya, susuin payudara kanan sama kiri secara bergantian, biar nggak besar sebelah, atau pokoknya kayak gitulah, pokoknya pesennya gitu kan, suruh nyusuin gantian kanan atau kiri. Padahal ini salah ya, yang bener itu bayinya harus disusuin di satu payudara dulu sampai habis biar dia dapat formik dan juga bisa dapat Hin Milk. Soalnya kalau terputus-putus ini nanti nggak berimbang. Nah, kalau nggak berimbang itu misalnya dia dapat lebih banyak dapat formik. Nah, kalau dia lebih dapat formik, akhirnya bayinya tuh nggak kenyang, kenyangnya kurang. Nah, kalau nggak terlalu kenyang, bayinya jadi tidurnya nggak nyenyak atau nggak gitu rewel karena tidurnya jadi terganggu karena dia lapar. Terus selain itu, ASI formik ini kan banyak banget laktosanya. Kadang bayi emang sih punya ini. Kadang ada bayi yang kayak intoleransi laktosanya di lambung tuh rendah. Jadi kalau misalnya dia banyak minum laktosa atau minum ASI yang formilk, itu pada akhirnya fesesnya itu akan jadi berbusa. Jadi kayak feses bayi ASI yang seharusnya itu kan nggak berbusa, agak padat tapi ya cair, padat semi-semi cair gitu, tapi nggak ada busanya. Nah, kalau dia BAB-nya berbusa, itu berarti dia kebanyakan minum formilk. Itu artinya lambungnya sudah tidak bisa mentoleransi laktosa yang ada di dalam formilk. Nah, ya itu tadi sih, itu mungkin karena dia nyusuknya nggak benar, nyusuknya di kanan kiri secara bergantian sehingga dia hanya dapat formilk aja. Tapi ini ada ya tetangga saya, dia itu nyusuin bayinya emang bergantian ya, karena kayak bayinya tuh rewel gitu loh. Misalnya bayi masih nangis aja disusuin di payudara kanan, akhirnya belum dapet Hin Milk udah dipindah aja ke payudara kiri, kayak gitu aja terus ya. Pada akhirnya dia tuh dapat formilk aja, nggak dapat Hin Milk sama sekali. Pada akhirnya fesesnya bayi itu berbusa dan bayi kayak nangis gitu ya kalau dia tiap dia BAB. Nah, orang pada zaman dahulu, nggak orang pada zaman dahulu, tapi kayak orang tuanya teman saya itu akhirnya bilang, ini bayinya kena sawan. Tahu sawan? Sawan itu kayak ada gangguan setan gitu loh, kayak diganggu sama makhluk gaib atau apa. Nah, katanya kayak gitu. Soalnya biasanya kalau bayi kena sawan, ini kepercayaan sih, kalau bayi kena sawan itu dia nya BAB-nya berbusa. Akhirnya si ibu ini, yang teman saya itu, beli jamu untuk ngatasin sawan. Nah, jamu itu kan ya jamu itu kan dari banyak campuran ya, kita juga nggak tahu itu pembuatannya higienis atau enggak. Nah, ketika dia minum jamu, pada akhirnya bayinya malah jadi diare, fesesnya cair banget dan kayak bau, nggak kayak feses pada biasanya, pada umumnya. Nah, akhirnya diare dan jadinya dia minum obat anti diare kayak gitu. Padahal sebenarnya cara nyusuinnya yang salah, karena dia nggak langsung menghabiskan ASI di satu payudara, nggak nunggu kosong dulu baru dipindah. Nah, dia itu nyusuinnya emang kayak 3 menit di kanan, 3 menit di kiri, pindah lagi ke kanan, pindah lagi ke kiri, kayak belum lama gitu loh dipindah-pindah karena bayinya nangis. Padahal enggak ya, kadang kan bayi nangis itu bisa jadi kepanasan atau nggak gitu kedinginan atau nggak gitu posisinya yang kurang nyaman, bukan karena dia pengen pindah payudara. Jadi kayaknya kalau bayi nangis disusuin di satu payudara, jangan langsung pindah ke payudara yang lain, jangan langsung pindah ke payudara yang lain, tapi kayak atur posisinya sedemikian rupa biar dianya nyaman dan nyusunya tenang. Atau nggak gitu, mungkin ASI yang keluar itu terlalu deras. Soalnya kalau bayinya terlalu deras ASInya itu dia kayak nggak mau gitu loh, kayak kewalahan gitu loh, karena kan jos gitu. Nah, bayinya tuh kayak nggak ngatasi, kayak bayinya kewalahan, bisa jadi tuh
yang menyebabkan bayinya jadi kayak nggak mau nyusu. Bukan berarti dia minta pindah payudara atau nggak gitu. Kalau emang bayinya kadang kadang kalau ASI yang keluar itu terlalu encer, terlalu menyembur, itu bikin bayi jadinya gampang keselak. Nah, cara ngatasnya gimana? Kalau saya sih biasanya saya pumping sampai ya paling dapat 10 atau 20 mili gitu ya. Pokoknya cuman ngilangin derasnya aja, tapi nggak dibuang aslinya, emang saya simpen. Kalau aja mau ditinggal pergi-pergi, tapi harus dipastikan ya cara nyimpen ASInya harus benar. Terus yang higienis juga wadahnya. Akhirnya kalau nanti udah ASInya udah nggak terlalu deras, bayinya pasti mau nyusu lagi. Jadi itu ya saran dari saya, biarin bayinya tuh nyusu sampai habis di satu payudara, kemudian disendawakan, baru pindah ke payudara yang lain. Ini untuk menyeimbangkan antara asupan Hinmilk sama formik. Kan Hinmilk tuh banyak lemaknya ya. Nah, lemak ini yang bisa menyebabkan fesesnya bayi jadi nggak terlalu encer, nggak berbusa, dan ya kayak gitu deh. Pokoknya bayi yang sehat ya fesesnya kayak gimana pasti udah ibu-ibu udah pasti banyak yang tahu kayak gitu. Udah ya, sekian video ini. Nih saya bikin sama bayi saya yang sekarang umurnya 3,5 bulan. Nih saya mau kasih lihat, dia lagi bobo. Tadi kan dia kebangun tuh, akhirnya saya gendong dia bobo lagi. Saya mau lihat tuh, titit nih, lihat kamera nak, diliatin ke kamera. Ini biar kalau misalnya adik bayi mau lihat pas dia udah gede, mau lihat, oh dulu aku sekecil itu. Ini umur 3,5 bulan, tapi beratnya udah 6,5 kilo. Jadi kalau gendong sambil ngayun-ngayun gini, ya ini nafas ibunya jadi kayak tidak terkontrol. Udah ya, gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.